Kalau kita sedekah, hendaklah kita pilih sedekahnya yang terbaik. Terbaik itu ada 3 instrumen. Yang pertama, yang paling halalnya. Yang kedua, yang paling bagusnya. Yang ketiga, yang paling disukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Apabila kamu bersedekah, maka bersedekahlah kamu dengan sesuatu yang terbaiknya dari apa-apa yang ada di sisimu. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Maka sesungguhnya sedekah sesuap nasi daripada yang halal, yaitu lebih disukai kepada Allah ketimbang daripada 100 misqal dari yang haram. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Adapun sedekah yang kau keluarkan sedekah itu sebelum kematianmu, itu lebih afdal ketimbang dari 100 misqal yang mana mereka keluarga bersedekah dengannya atas namamu sesudah kematianmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu memandang menilik oleh seseorang akan apa yang telah mendahulukan oleh 2 tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara tentang adab-adab yang harus dijalankan oleh muslim bila dia bersedekah. Sehingga bagi seorang muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat, menapaki jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum salaf yang soleh, harus memperhatikan ajaran-ajaran agama, adab-adab Islam di dalam hal bersedekah.
Kata Nabi, satu hari Imam Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu arahannya bukan Imam Ali saja, tapi buat kita semua sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Bila engkau bersedekah, kita berbagi sebagai menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian apa yang aku rezekikan, berikan rezeki padamu sebelum datang hari di mana tidak ada tebusan. Pada hari itu tidak ada kecintaan, tidak ada syafaat. Kalau sedekah, saudara, Islam mengatur adab. Ada banyak adab yang harus dijalankan oleh kita di dalam kita bersedekah, supaya bersedekah kita punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana adabnya? Yang pertama, kata Nabi, fatasaddaq bi ahsani ma indak. Kalau kita sedekah, hendaklah kita pilih sedekahnya yang terbaik. Yang terbaik. Terbaik itu ada 3 instrumen kalau ngomongin sedekah terbaik. Yang pertama, yang paling halalnya. Yang kedua, yang paling bagusnya. Yang ketiga, yang paling disukainya. Ini namanya bi ahsani ma indak, dengan yang terbaik. Terbaik itu ada 3, paling halal, paling bagus, paling disukai, disayangi. Yang paling halal. Kenapa? Kata Nabi, ngomongin yang paling halal, fa inna shadaqata luqmatin min halalin, sesuap nasi, biar gampang, seperak, asal janjinya sumbernya dari yang halal, itu lebih didemenin oleh Allah. Allah lebih senang ketimbang 100 miskol. 1 miskol tuh 4 gram emas. 4 gram. Jadi 100 kali 4, 400 gram. Kalau segramnya 1 juta aja, daripada kita sedekah 400 juta atau miliaran dari hasil korupsi, masih mendingan sedekah 1000 perak dari sumber yang halal. Kenapa? Kan kita pengen diterima sama Allah. Dan kita mendengar kata Nabi,
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, Allah tidak terima kecuali yang suci-suci, yang halal, yang halal. Itu begitu. Bahkan dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian dari yang paling halalnya dari apa yang kamu usahakan. Usaha kita yang paling halalnya, itu yang paling penting. Sebab sedekah dengan yang haram itu kayak ngebangun rumah di atas laut, di atas air, enggak jadi-jadi karena ombak pondasinya. Begitu. Itu ada rumah di air, pondasinya enggak di air, enggak. Pondasinya di dasar. Jadi satu, sedekah itu harus pakai yang paling halal. Jangan yang haram, jangan. Enggak punya nilai mempersembahkan kepada Allah pakai yang haram. Kedua, arti yang terbaik adalah yang paling bagusnya. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa tughmidu fi. Jangan kamu menyengaja yang buruk, yang jelek. Nasi udah basi baru dikasih nama orang, begitu, kurang bagus. Adabnya yang bagus, duit yang lecek-lecek dimasukin di kotak amal Jumat, yang lecek. Yang bagus saja buat Indomaret, yang lecek aja di kotak amal. Ada enggak yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jangan. Yang mana orang ini? Ya, begitu. Jadi yang bagus, yang paling bagusnya. Jangan yang busuk-busuk begitu. Jangan. Yang bagus, kalau bahasa kita orang yang masih layak begitu. Kita aja seneng dikasih itu tuh. Jadi orang lain juga sama punya perasaannya. Ini namanya adab. Adab. Idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Paling bagus. Jadi yang cakep, jangan yang sudah tidak layak makan, tidak layak pakai, kurang bagus. Karena balik ganjarannya ama kita. Kalau kita Jumatan masukin ke kotak amal yang lecek-lecek, nanti ganjaran kita lecek-lecek ganjarannya. Sian pengurus masjid dicurigai mulu. Ampe asar belum rapi ngitung duit. Banyak nih, banyak. Bukan, lecek-lecek. Dibuang amal orang, enggak dibuang, nyusahin mukanya. Nyusahin. Yang lecek aja udah ditambal pakai apa, isolasi, masukin kotak amal. Yang bagus saja dibawa ke pasar, ke mall. Waduh, ini sedekah yang bagus. Insya Allah ta'ala yang bagus. Yang ketiga, arti yang terbaik
yang paling kita senengin, kita juga seneng. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan dapetin kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan dari sebagian yang kita sukai, kita sendiri masih suka. Orang dulu dia ngebon apa ya, timun suri, baru panen diambilin, namanya dicebokin, dibagi-bagi sama dia punya tetangga. Dia masih layak, bukan bekas, masih baru. Emang itu yang gede dia ganjarannya, ngamalin pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi hendaknya kita memilih dari harta kita yang paling halalnya, yang paling bagusnya, dan paling kita sayangin. Kemudian yang kedua, adab sedekah itu sesudah kita memilih yang terbaik, yang ada 3 unsur, paling halal, paling cakep, paling kita sayangi. Kedua, kata Nabi, wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Hendaknya sedekahnya mumpung masih hidup. Adab sedekah tuh, sedekahnya mumpung masih hidup. Jangan nanti kalau gue mati, ono yang di sono buat si anu. Ntar jangan nunggu mati, sekarang aja. Sedekahnya mumpung masih hidup. Perbandingannya kata Nabi, sedekah 1.000 rupiah yang kita keluarkan kita masih hidup, 1.000 perak, itu lebih tinggi ganjarannya di mata Allah ketimbang daripada kita sedekah 1.000.000.000. Tapi kitanya sudah mati, disedekahin atas nama almarhum kita. Jadi sedekah seperak, kitanya masih hidup, lebih tinggi dibanding keluarga kita nyedekahin atas nama almarhum kita dengan 100 miskol tuh Nabi. Kalau masih hidup jadi 1.000 perak, dibanding puluhan juta kita udah mati dikirimin sedekah oleh anak keturunan kita, masih gedean 1.000 perak, kitanya masih hidup. Kenapa? Kalau kita masih hidup, masih ada nafsu, masih ada rasa sayang, masih ada pelit dalam diri kita. Begitu, dalam diri kita masih ada itu, masih hidup. Di dompetnya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat. Yang mana kira-kira? Masih ada tuh, milih-milihnya tuh, masih hidup. Kalau udah mati, emang kita butuh. Kalau udah mati mah kita butuh bantuan. Kalau kita udah mati mah kita butuh bantuan. Jadi
Berapa aja emang kita udah lihat manfaatnya yang dari 1000 yang waktu masih hidup. Begitu. Jadi beda sedekah antara kita masih hidup sama kita sudah mati. Saya mau dongeng agar gampang difahami. Di Bali itu yang namanya sapi. Sapi sangat dihormati. Sangat dihormati. Dulu di sebagian Jawa juga begitu. Amat sangat dihormati. Maka Sunan Ampel kalau ngorban jangan pakai sapi, pakai kebo aja. Menghormati orang yang baru kenal Islam kala itu. Ini sapi diiriin sama ayam. Ayam. Jadi ternyata ngiri itu bukan orang doang. Ayam juga punya sifat ngiri. Kata ayam sama sapi begini, Pi, sama sapi nih ayam. Kurang ajar enggak tuh yang namanya manusia? Kata si ayam sama sapi. Kurang ajar bagaimana ayam? Kata sapi. Itu manusia gue nih korban buat dia mua-muanya. Buat manusia. Telur buat dia. Telur saya kata ayam. Dada mentok buat dia. Paha buat dia. Bulu buat kemocengnya dia juga. Bulu. Ampe kotoran saya buat dia juga, buat pupuknya. Apa yang tidak saya persembahkan buat manusia apa? Semuanya. Kalau lupi sama sapi, timbang ngasih susu doang. Dipotong juga jarang. Idul Adha aja banyakan kambing dibanding lupi. Begitu. Di mana masjid banyakan kambing. Nggak tahu di Darul Ma'wa. Kambing sama sapi banyak mana? Iya kambing juga dah. Kambing juga. Lu timbang ngasih susu doang sama manusia. Ngasih susu. Tapi manusia hormatnya luar biasa sama lu. Begitu. Hormatnya. Itu sapi jawab. Mungkin karena saya ngamalin ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngamalin ajaran Nabi. Apaan kata ayam? Saya ngasih susu sama manusia masih hidup. Masih hidup. Lu mau ngasih dada mentok udah mati. Ngasih paha udah mati. Ngasih pahanya udah mati. Beda ayam. Saya aja dengar ngaji malam Senin. Begitu. Itu sapi. Begitu. Sedekah yang kau berikan kala masih hidup lebih tinggi dibanding berjuta-juta bila sudah mati. Maka sapi, oh begitu. Iya. Jadi ngasih susu tuh yang akhirnya diminum oleh anaknya bapak dan ibu tuh. Itu waktu diperes sapinya masih hidup, waktu udah mati hidup. Jadi sedekah seperak yang dilakukan kala kita masih hidup lebih tinggi dibanding berperak-perak yang keluarga kita bersedekah atas nama kita sesudah mati kita. Orang yang dikubur Bapak Ibu, ketika ditanya pengen hidup lagi enggak ke dunia, semua yang dikubur itu jawabannya kompak kalau ditanya pengen hidup lagi. Mau ngapain kamu di dunia kalau hidup lagi? Atau mau sedekah? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula
akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, bukan fa usolliya, bukan fa asuma. Saya mau puasa, saya mau sholat, bukan. Saya mau sedekah. Ketika melihat manfaatnya sedekah kala nanti di akhirat besar, maka mumpung masih hidup kita demen berbagi. Mumpung masih hidup demen kita bersedekah semampu kita. Yang punya jabatan, sedekahnya dengan jabatannya, jangan mempersulit orang. Kalau yang punya harta dengan hartanya, yang nggak punya harta, nggak punya jabatan, punya ilmu dengan ilmunya. Ada temennya datang, bang, ajarin saya mimpin tahlil apa, buat saya ziarah ke kubur emak gue. Aduh, ntar lu jadi saingan gua lagi. Begitu jawabannya, pelit. Begitu, jangan, bahagia aja, bagus. Kalau kita doang yang bisa, rugi. Orang waktu mati lah kita yang mimpin tahlil, cakep. Begitu, lepas kita mati, kagak ada yang bisa. Lah kagak ada yang nahlilin kita. Bener gak? Bagi. Begitu yang punya ilmu. Yang gak punya ilmu, punya harta, punya jabatan, punya mulut, sedekahlah dengan ngomong yang baik. Ditanya, bang, mana jalan menuju masjid anu? Oh, lurus, ada perempatan, ntar ke kiri, ntar ada lampu merah belok kiri. Itu sedekah juga dengan kalamun thayyib, omongan yang baik. Jadi agama, saudara, ada bersedekah, berikan yang terbaik, di dalamnya terhalal, tercakep, tersayang. Kedua, berbagilah saat masih hidup. Mana lagi adab-adab kita bersedekah supaya kita punya nilai besar di mata Allah? Kita harus nganggap kecil di hati kita dari apa yang kita berikan. Dari yang kita berikan itu enggak seberapa. Ada orang sedekah dia puluh juta, banyak, kata orang. Kita harus jawab, dikit. Dikit, kata kita, beda kata yang dibagi. Ini adab orang bersedekah. Dikit dibanding yang masih disimpan, banyakan yang disimpan. Kecil, masih kecil. Apalagi dibanding digunakan yang dulu-dulu. Begitu. Sedekahnya nggak pakai diminta, denger aja suara dag digdug. Iya, langsung aja naik panggung aja. Kang Mas, rosot aja 100.000. Itu bukan sedekah, namanya nyawer. Nyawer ya? Iya, nyawer lah. Bukan, itu aja duit yang dibuang ke situ-situ banyak, yang kurang berfaedah. Begitu kita menganggap yang kita berikan itu tidak sebab apa? Sebab kalau kita menganggap besar akan muncul ujub, bangga diri yang merusak ganjaran sedekah. Karena itu kata ulama, tidak akan sempurna sedekah yang diberikan oleh seseorang kecuali harus disertai 3 unsur. Menganggap kecil, ngumpet, udah tuh kalau ngumpet kemarin, sedekah sir, dan menyegerakan. Diburuin, jangan dibikin lama-lama.
Itu begitu. Biar sehat. Biar sehat. Jangan kita pengennya nerima doang, makan mulu, nggak mau. Sayang, mahal di restoran makannya. Sayang. Jadi mau enggak, sayang. Jadi penyakit. Jadi penyakit enggak? Iya, jadi penyakit. Maka kita dari Allah jangan nerima doang, tapi kita pun juga memberi. Sirkulasinya biar sehat. Ada air gunung, gorojokan, namanya curug. Curug itu apa ya? Air terjun. Air terjun. Kenapa bening? Karena ngalir. Kalau kita pengen bening, kudu ngalir. Kalau mandek airnya, keruh, butek. Itu begitu. Ini adab. Mana lagi adab yang diatur oleh agama? Di dalam kita berbagi, tidak mengungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ngungkit. Begitu. Mana lagi adab bersedekah? Kita harus pahami ajaran sedekah ini ujian dari Allah. Kita ngaku cinta sama Allah, kita ngaku demen sama Allah. Allah uji dikasih harta kita sama Allah, diuji, maka benar enggak cinta kita sama Allah ini? Maka dengan kita berbagi, ada santunan yatim kita bantu, maka Allah percaya kebenaran pengakuan kita mencintai Allah. Yang Allah minta kita nggak pakai lama, kita berikan. Ini namanya adab-adab bersedekah. Kita nggak usah pikirin apa manfaatnya. Manfaat mau gampang. Manfaat mau. Pokoknya mau paham mau tidak manfaatnya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berbagi, upayakan kita berbagi. Lihat orang mancing. Orang mancing. Itu kailnya enggak dikasih umpan. Ditaruh di empang. Kira-kira dimakan ikan enggak? Kenapa? Kata ikan ente pelit. Kata ikan, iya, kalau pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Bagi dulu, nanti Allah bakal bagi. Kata ikan. Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju craft. Ngerti dia. Tanya tuh sama yang tukang-tukang mancing tuh, bener enggak? Saya curiga sama nyengir-nyengirnya nih. Ini namanya disebut adab-adab yang diajarkan oleh agama untuk berbagi. Harta disebut harta kita manakala sudah kita berikan kepada jalan Allah. Itulah harta kita. Kalau yang masih disimpan mah itu harta ahli waris yang belum tentu ingat sama kita. Yang kita simpan itu harta ahli waris. Yang kita udah keluarkan itulah jumlah harta kita. Boleh dicatat kayak Bang Madid. Bang Madid, catat itu harta kita. Gitu. Oh, harta kita. Jumat yang lalu 1000. Jumat ada 50. Baru 50.000 setahun. Ya dikit. Ya. Jadi begitu. Ya begitu. Itu harta kita.
Karena yang kita udah keluarkan itu harta kita. Yang disimpan belum tentu kita mati menjadi harta ahli waris. Kalau bini kita ingat kita, mana kita mati bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Lah mobil Alphard kita yang naikin dia, enak dia. Maka kita haruslah berbagi kalau ada, insya Allah. Kata Nabi, ya Aliyu, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Bila Anda bersedekah, bersedekahlah dengan yang terbaik yang ada di tangan Anda. Fa inna shadaqata luqmatin min halal, karena bahwa sedekah sesuap sumbernya dari yang halal. Ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin, dicintai sama Allah lebih ketimbang daripada 100 misqal yang sumbernya daripada yang haram. Begitu, yang haram. Dan sedekah yang kita keluarkan mumpung masih hidup itu lebih tinggi ketimbang kita 100-an misqal yang dikeluarkan oleh ahli waris kita sesudah matinya kita. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari itu orang bakal mikir apa yang telah dilakukan oleh dua tangannya, apa yang telah diberikan untuk jalan Allah. Ini yang paling penting di dalam kita berbagi. Lalu timbul saudara, apa adab-adab si penerima? Beda-beda nih. Mumpung lagi ngaji jadi saya harus terangin. Apa adab-adab kita sebagai penerima? Orang yang diberi itu ada adabnya. Biar benar kalau kita dikasih orang, ada adab yang harus dijalankan oleh kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ini yang ngasih, yang kaya nih wakil Tuhan. Wakil Allah. Hakikatnya yang ngasih Allah. Jadi terima kasihnya lebih banyak kepada Allah. Kalau kita ngewarung, ada yang beli, itu sebetulnya Allah nganterin rezeki sama kita. Ini mah wakil doang, sebab. Jadi terima kasihnya banyak sama Allah dibanding sama si kaya yang berbagi ini. Kalau kita makasih sama dia, entar besok enggak dibagi, kita nyela. Karena enggak meyakini dari Allah. Begitu, emang najong banget dia. Pas sekarang aja udah kagak dibagi gua. Begitu, najong tuh apa ya? Udah begitu aja dah tuh. Kayaknya najis parah banget gitu ya. Najong tuh. Begitu kira-kira ya. Najong tuh apa ya? Jadi Allah. Dua, menganggap besar. Apa yang diberikan tuh besar. Jangan segini doang, jangan. Dia barangkali udah bantu orang lain yang banyak yang kita nggak paham. Maka kita nggak boleh menganggap kecil. Adapun kita yang ngasih, beda lagi. Kata yang nerimo, ya Allah bang gede. Enggak, kecil itu nggak seberapa. Kita tuh yang ngasih. Adapun kita yang nerima nih menganggap besar. Supaya muncul kesyukuran nama Allah. Jadi kesyukuran ini yang paling penting. Adab, yakini yang ngasih adalah Allah. Jadi
sehingga malamnya makin kencang terima kasihnya sama Allah. Karena Allah ini mau orang kaya yang begini sebab doang. Allah hakikatnya Allah yang bagi hakikatnya, sehingga kita banyak syukur sama Allah lebih dibanding daripada yang memberikan kepada kita. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita berbagi. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan diberi kemampuan pula untuk mensyukurinya dengan cara berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ya, itu saya mau tanya, bolehkah kita bersedekah atau lebih utama yang mana antara kita bersedekah dengan kita membayar utang? Kita harus pahami bayar utang ini bukan urusan sedekah. Bayar utang nggak ada hubungannya dengan sedekah. Bayar utang hukumnya wajib. Itu nama solat subuh. Bayar utang tuh namanya solat subuh. Sedekah tuh namanya tahajud. Timbul pertanyaan, tinggian mana ada orang tahajud 100 rakaat kagak solat subuh? Begitu. Kagak solat subuh. Jadi enggak ada bandingannya. Kalau kita punya hutang, tentu kita harus bayarin utang kita. Begitu, utang kita bayarin aja dulu. Utang kita tuh. Kalau berbicara sedekah berarti dia lebih. Kalau namanya orang berutang berarti dia kurang. Bukan ini materinya. Bukan materi ini. Jadi begitu. Jadi kalau kita punya utang, dilihat utang kita jatuh tempo enggak jatuh tempo, bayar dulu tuh utang. Sebab kita biar sedekah tuh sama si tuan utang, sedekah sama tuan utang. Bang nih buat lo bang. Kira-kira cicilannya lunas enggak? Kenapa? Iya, utang kagak dibayar. Maka daripada Anda sedekah, ngangsur saja, bayarin utang, bayar utang. Jadi sehingga bayar utang adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib, harus kita bayari. Begitu. Kemudian bagaimana kalau non-muslim memberi sedekah kepada kita? Apakah kita perlu doakan? Oh iya, disuruh kalau ada orang berbagi sama kita sebagai ucapan makasihnya, maka kita doakan dia. Bagaimana doakannya? Dilihat, kan masih hidup, ya doain biar sehat, usahanya biar sukses, biar keluarganya rukun. Silakan. Itu disuruh oleh agama. Nggak apa-apa yang kayak begitu, sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan yang dia berikan kepada kita. Jangan tidak doakan sebagai ucapan makasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang baik sama dia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Non muslim masanya, biar kata non muslim kalau dibagi ambil aja, namanya juga dibagi. Begitu. Kata kita nggak butuh, kasih sama yang lain yang lebih membutuhkan. Adabnya seperti demikian. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.